Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Safira Anisha dengan NPM 2151020101, Prodi Perbankan Syariah kelas C. Di sini saya akan memaparkan tugas individu yaitu MLM. Yang pertama, bagaimana praktek MLM, praktek franchise, dan praktek saham syariah dan konvensional di Indonesia. Yang pertama, MLM. MLM itu sendiri yaitu multi level marketing syariah, adalah sebuah usaha MLM yang mendasarkan sistem operasional pada prinsip syariah. MLM adalah menjual atau memasarkan langsung suatu produk, baik berupa barang atau jasa kepada konsumen yang halal dan bermanfaat. Proses perdagangannya tidak ada pelanggaran syariah, tidak ada pemaksaan, penipuan, riba, atau pengurangan timbangan, dan lain-lain. Yang kedua, praktek MLM syariah menekankan pentingnya peranan akad dalam menentukan sah tidaknya suatu perjanjian bisnis yang terdiri dari akad mudharabah, akad murabahah. MLM syariah dalam prakteknya menggunakan strategi pemasaran secara bertingkat atau level mengandung unsur positif yang diisi dengan nilai Islam. Bisnis yang dijalankan berupa biaya pemasaran, bonus, hadiah, dan lain-lain tergantung prestasi dan level seorang anggota. Dalam fikih disebut samsarah atau simsar. Contoh MLM yang ada di Indonesia yang benar-benar syariah dan yang tidak. MLM yang dikatakan syariah apabila yang pertama produk berkualitas, halal, thayyib, dan menjauhi syubhal. Yang kedua, terdapat sistem akad. Ketiga, operasional, kebijakan korporat, kultural harus sesuai syariah. Keempat, ada DPS. Contoh MLM yang menurut DSN MUI terikat PLBS. Yang pertama, ada perusahaan MLM dengan sertifikat halal, yaitu PT Herba Penawar Al-Waidah Indonesia. Yang kedua, ada PT Singalangit Jaya. Yang ketiga, ada PT MLM yang paling populer di Indonesia tetapi belum terjamin sertifikasi halal, yaitu ada Yong Liling, Nuskin, dan Emiway. Lalu yang kedua ada franchise. Franchise atau waralaba adalah kerjasama dalam bidang usaha dan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Biaya franchise berupa penggunaan merek dan lisensi. Bisnis franchise juga merupakan bentuk kerjasama antara pemilik merek dagang, produk, atau sistem operasional. Praktek atau cara kerja franchise di Indonesia diatur dalam Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007. Franchise memiliki standar atas pelayanan barang atau jasa. Bisnis franchise mudah diterapkan dan diajarkan dalam prakteknya. Juga franchise dapat memperluas barang dan jasa memakai lisensi dagang. Pelaku bisnis berperan sebagai pemegang franchise. Ada 3 istilah dalam franchise, yaitu francisus, franchise, dan franchise fee. Contoh franchise yang ada di Indonesia: Indomaret, Alfamaret, Si Cepat, Si Boba, Rotio, Geprek Bensu. Selanjutnya, saham syariah dan saham konvensional. Saham syariah merupakan efek berbentuk saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Secara konsep, saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan, dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Dalam prakteknya terdapat 2 jenis saham syariah yang diakui di pasar modal Indonesia. Yang pertama, saham yang dinyatakan memenuhi kriteria seleksi. Saham syariah berdasarkan OJK nomor 35 PJOK 09/2017. Kedua, saham yang dicatat sebagai saham syariah oleh Perusahaan Republik Indonesia berdasarkan Peraturan OJK nomor 17 PJOK 09/2015, dan juga dalam kegiatannya suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika yang pertama, emite tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, emite memenuhi keuangan. Cara menentukan saham syariah adalah dengan cara memilih indeks yang sesuai dengan BTI. Terdapat 3 indeks saham. BEI terdapat 3 indeks saham, yaitu saham Jakarta Islamic Index. Kedua, ada indeks saham syariah. Yang ketiga, ada Jakarta Islamic Index 70. Contoh saham syariah yang halal MUI seperti TLKM dari PT Telkom Indonesia Tbk.
Yang kedua ada BRIS dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Saham konvensional adalah saham yang pada umumnya diinvestasikan oleh masyarakat. Dalam operasionalnya, saham konvensional tidak menerapkan prinsip-prinsip syariah. Investasi saham adalah aktivitas beli saham yang kerjanya menyimpan saham itu lebih dari 5 tahun untuk meraih keuntungan berupa dividen atau capital gain. Dalam prakteknya, saham mewakili kepemilikan dari perusahaan publik. Saat membeli saham, perusahaan menjadi pemilik sebagian dari perusahaan ini. Semakin banyak orang menjual saham, semakin tinggi harganya akan naik. Salah satu cara pemegang saham dengan memperoleh laba atau atas investasi mereka adalah dengan menjual saham dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang mereka beli. Contoh saham konvensional adalah BBCA yang bergerak di bidang perbankan konvensional. Perbedaan antara saham syariah dan saham konvensional adalah yang syariah itu yang pertama ada investasi pada perusahaan dengan kegiatan usaha sesuai prinsip syariah. Yang kedua mekanisme transaksi sesuai syariah. Yang ketiga prinsip bagi hasil jual beli dan sewa. Konvensional yang pertama ada investasi pada perusahaan untuk semua kegiatan usaha. Yang kedua mekanisme transaksi konvensional. Yang ketiga perangkat suku bunga. Yang kedua bagaimana gambaran dari produk bank syariah yang ada di Indonesia dan berikan contohnya produk seperti kredit card, ATM, dan giro. Yang pertama ada kartu kredit syariah atau Islamic Card Credit. Adalah produk inovasi dari perbankan syariah di Indonesia. Kartu kredit syariah lazim disebut bidhaq al-ittiman. Ada beberapa akad yang diterapkan yaitu khalafah, qard, ijarah, dan sarf. Kartu kredit syariah memiliki fungsi untuk kepentingan transaksi pembelanjaan dan juga penarikan tunai di ATM yang meniadakan riba atau tidak menggunakan bunga apapun. Contohnya yaitu dari BSI Hasanah Card Classic. Kedua ada tabungan syariah, adalah simpanan yang penarikannya melalui beberapa ketentuan yang sudah dijelaskan oleh pihak bank pada nasabah. Sarana penarikannya bisa menggunakan buku rekening, ATM, atau internet banking. Ciri khas tabungan syariah adalah akad wadiah. Contohnya yaitu BSI Tabungan Falas. Yang ketiga ada deposito syariah, adalah produk simpanan di bank yang penyetorannya maupun penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu. Deposito syariah menggunakan akad mudharabah. Contohnya BSI Deposito Rupiah. Yang keempat ada gadai syariah atau RAN, adalah meminjamkan uang kepada nasabah dengan jaminan harta yang bernilai dan dapat dijual. Uang yang dipinjamkan murni tanpa bunga. Contohnya yaitu Antum Haji. Yang kelima ada giro syariah, adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap dengan menggunakan cek, biliot giro, dan sebagainya. Giro syariah dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Akad pada giro syariah yaitu wadiah dan mudharabah. Contohnya BSI Giro Rupiah. Yang terakhir ada pembiayaan syariah atau ijaroh, adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan menggunakan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi. Contohnya rental mobil. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakatnya nanti dulu tolong,